Jika akuntansi butuh penyesuaian, teman baru butuh PDKT-an. Kalau sudah jadian, jangan sering ketemuan. Nanti cepat bosan dan cepat jadi mantan. Hai mantan, maaf salah. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Rian Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di mana dalam video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai jurnal umum atau general journal. Oke, langsung saja ya, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita saksikan video pembelajaran yang saya buat ini. Baik, dalam video pembelajaran kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara membuat jurnal umum perusahaan jasa. Oke, langsung saja ya. Langsung saja. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, jadi teman-teman harus memahami dulu bagaimana mekanisme debit kredit. Nah, ini dia. Mekanisme debit kredit ada nomor, nama akun, debit dan kredit. Artinya letaknya di mana, bertambah berkurangnya. Ya, yang nomor satu untuk akun harta, harta itu akan bersaldo normal di debit. Ya, kemudian untuk akun utang, utang itu akan bersaldo normal di kredit. Ya, atau bertambah di kredit. Kemudian untuk akun modal itu akan bersaldo normalnya di kredit. Ya, kemudian yang selanjutnya untuk akun pendapatan akan bersaldo normal atau bertambah itu di kredit. Nah, ya, yang selanjutnya untuk beban, beban itu akan bersaldo normal di debit atau bertambah di debit. Nah, itulah mekanisme debit kredit. Nah, selanjutnya harta, utang dan modal ini digolongkan ke dalam akun real. Nanti akan muncul dalam neraca di laporan keuangan. Kemudian akun pendapatan dan beban itu digolongkan ke dalam akun nominal. Nantinya akan muncul di laporan laba rugi dalam laporan keuangan. Nah, itu dia. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh cara membuat jurnal umum. Pasti gampang. Oke, kita akan membuat jurnal umum untuk akun aktiva dan akun pendapatan atau akun harta dan akun pendapatan. Nah, ini ada saya sediakan contoh transaksi ya. 1 Maret 2018 perusahaan memperbaiki komputer langganan, biaya perbaikannya sebesar 2 juta secara kredit. Nah, langsung kita buat jurnal umumnya. Ini tabelnya. Tabel jurnal umumnya itu isinya adalah tanggal, nama akun atau keterangan juga boleh, kemudian ref, kode akun, debit dan kredit. Nah, langsung ini saya sediakan sebagai bantuan, panduan untuk kita membuat jurnal umum. Kalau kita memperbaiki komputer langganan tetapi belum dibayar, berarti namanya piutang. Ya, jadi ada piutang yang kita peroleh. Ya, maka tanggal 1 Maret piutang itu adalah harta. Berarti piutang kita bertambah. Piutang usaha bertambah di debit. Kode akunnya 102, bertambahnya di debit. Ya kan? Kemudian piutang ini muncul karena adanya pendapatan, kan gitu. Ada pendapatan jasa, berarti pendapatan kita bertambah dong, kan gitu. Pendapatan bertambah di kredit. Nah, berarti pendapatan 401 bertambah di kredit. Nah, konsep membuat jurnal umum, debit sama kredit harus sama jumlahnya. Oke, lanjut. Transaksi yang kedua, tanggal 2 Maret. Sama, kita memperbaiki komputer konsumen kita atau pelanggan kita, tetapi sudah dibayar 1,5 juta dari biaya 2 juta yang kita bebankan. Ya, oke, langsung tanggal 2 Maret. Berarti kita sudah terima 1,5 juta. Berarti yang kita terima adalah uang. Uang itu kas. Berarti kas kita bertambah. Kas itu harta, bertambah di debit. Nah, 101 bertambah di debit 1,5 juta. 500.000 lagi belum kita terima. Namanya piutang. Piutang itu harta, bertambahnya di debit. Nah, ya, bertambah di debit 500.000. Kas dan piutang ini muncul atas adanya pendapatan jasa. Berarti pendapatan jasa kita itu bertambah. Pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar berapa? 2 juta. Nah, itu dia. Oke. Nah, transaksi berikutnya, tanggal 14 Maret kita terima pelunasan atas transaksi tanggal 1 Maret sebesar 2 juta. Oke, kita menerima pelunasan atas transaksi tanggal 1 Maret. Berarti kita menerima piutang. Berarti piutang kita sudah berkurang, kemudian kas kita yang bertambah. Nah, kas kita bertambah, kas itu harta, bertambahnya di debit. Nah, ini dia. Ya kan? Kemudian piutang kita sudah berkurang, piutang itu harta juga, berkurangnya di kredit. Nah, ini dia, berkurang di kredit. Ya kan? Kas di debit, piutang usaha di kredit. Nah, kemudian
setelah selesai nanti kita membuat jurnalnya atas semua transaksi kita jumlahkan. Nah, harus sama jumlah debit kreditnya, ya. Jadi jurnal umum ini sumbernya itu adalah dari transaksi atau bukti transaksi. Nah, itu dia. Oke, lanjut next. Kita akan membuat jurnal umum lagi, contoh jurnal umum untuk akun kewajiban atau utang. Nah, ini ada transaksinya. Tanggal 3 Maret 2018 diterima kredit dari Bank Mandiri sebesar 20 juta. Langsung tabel jurnal umumnya. Kan? Nah, ini panduan kita. Oke, langsung. Kalau kita meminjam uang ke Bank Mandiri, berarti kas kita bertambah. Tanggal 3 Maret kas kita bertambah. Kas itu 101, bertambah di mana? Di debit. Tetapi utang kita juga bertambah. Utang bertambah di mana? Di kredit. Utang apa? Bank Mandiri. 211 bertambah di kredit. Nah, 20 juta. Itu dia. Jadi panduannya ini, mekanisme debit kredit. Kemudian selanjutnya tanggal 5 Maret sama, berarti tanggal 5 Maret kasnya di debit sebesar 25 juta, kemudian utang bank BCA-nya di kredit sebesar 25 juta. Nah, yang terakhir itu ada kita membayar utang kepada Bank Mandiri sebesar 10 juta. Kita membayar utang kepada Bank Mandiri. Berarti kalau kita bayar utang kepada Bank Mandiri, maka utang kita pasti sudah berkurang kan? Bayar utang pakai apa? Pakai kas, pakai uang. Utang kita berkurang, utang berkurang di debit. Maka utang Bank Mandiri berkurang di debit sebesar 10 juta kita bayarkan. Kemudian kas kita juga berkurang. Di mana? Di kredit sebesar 10 juta juga. Nah, setelah selesai kita jurnal, maka jumlahkan. Harus sama jumlah debit sama jumlah kredit. Nah, gampang. Oke. Next. Untuk akun modal. Ini contoh transaksinya. Ya. Oke. Nah, langsung saja kita buat tabel jurnal umum. Tabel jurnal umumnya. Oke. Ini panduan kita. Nah, langsung ya. Lihat, 1 Maret 2018 pemilik perusahaan menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 50 juta, peralatan kantor 6 juta, perlengkapan kantor 3 juta sebagai modal awal perusahaan. Jadi si pemilik ini menginvestasikan ada kas, ada peralatan, ada perlengkapan sebagai modal usaha perusahaannya. Nah, maka perusahaan akan membuat jurnal umumnya, yaitu seperti ini. 1 Maret diinvestasikan, berarti uang tunai kas, berarti kas perusahaan bertambah. Kas itu harta, bertambah di debit. Nah, berarti kasnya bertambah di debit. Kemudian bukan hanya kas lagi yang dia kasih, ada di sini adalah peralatan kantor. Itu harta, bertambah di debit, berarti bertambah peralatan kantor perusahaannya. Nah, bertambah di debit yaitu sebesar 6 juta. Kemudian bukan hanya itu lagi, ada perlengkapan kantor dia kasih lagi ke perusahaannya. Berarti bertambah perlengkapan kantor perusahaannya. Perlengkapan kantor itu harta, bertambah di debit. Nah, gampang ya? Gampang. Nah, 3 juta. Nah, ini diinvestasikannya sebagai modal awal usahanya katanya gitu. Berarti modal perusahaan juga bertambah. Modal bertambah di kredit. Nah, ini dia modal pemilik. Karena di soalnya tidak diketahui pemiliknya siapa. Ya, 301, berarti totalkan keseluruhannya ini, yaitu 59 juta. Nah, kemudian tanggal 29 Maret si pemilik ini mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya atau dikenal dengan istilah prive. Berarti prive perusahaan bertambah, ya. Prive-nya bertambah di debit. Nah, prive bertambah di debit, prive pemilik itu sebesar 2 juta. Yang diambil si pemilik itu adalah uang, berarti prive pemiliknya bertambah di debit, kemudian kas perusahaannya berkurang karena yang diambil uang perusahaan. Kas berkurang, harta berkurang di kredit. Nah inilah dia. Setelah selesai kita jurnal, sama kita jumlahkan lagi, harus sama jumlah debit sama jumlah kredit. Nah, nggak sulit kan? Gampang. Pokoknya sama Mr. Rian Boltok pasti gampang. Oke, next. Nah, untuk akun beban. Untuk akun beban, ini contoh transaksinya. Nah, kita buat jurnal umumnya, tabelnya. Nah, kita buat panduan kita. Nah, ini gampang. Konsep membayar beban semua sama konsepnya. Tanggal 20 Maret 2018 dibayar beban listrik, air, dan telepon. Berarti ada beban yang harus kita bayar. Bebannya ada, beban kita bertambah loh berupa listrik, air, dan telepon yang harus kita bayar. Beban bertambah di debit. Berarti tanggal 20 Maret nama akunnya adalah beban listrik, air, dan telepon. Ref-nya 502 di debit sebesar 2 juta. Nah, nanti 501 untuk beban gaji. Jadi itu untuk yang paling sering muncul, yang paling kecil angkanya. Ya. Beban bertambah di debit 2 juta, beban bertambah 2 juta. Kemudian pakai apa bayarnya? Pakai kas. Berarti kas kita berkurang. Kas itu harta, berkurang di mana? Di kredit.
Nah, 2 juta. Begitu juga tanggal 22. Nah, nilai perlengkapan kantor yang sudah terpakai. Oke, ini agak sedikit berbeda. Nilai perlengkapan kantor yang sudah terpakai berarti yang sudah menjadi beban, ya kan? Tanggal 22 yang sudah menjadi beban. Berarti yang sudah menjadi beban, maka beban perlengkapan kantor di debit sebesar 2 juta yang sudah menjadi beban. Berarti perlengkapan kita berkurang. Nah, di kredit sebesar 2 juta. Artinya yang sudah terpakai, yang sudah menjadi beban ini sudah kita pakai sampai akhir tahun. Itu mungkin atau sampai akhir bulan Maret. Nah, itu dia. Oke, gampang ya. Nah, yang tanggal 30 Maret itu sama dengan tanggal 20 Maret. Kita bayar gaji karyawan, berarti beban gaji di debit 501 kode akunnya sebesar 2.500.000 beban gaji di debit, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Nah, gampang kan? Nah, kemudian kita jumlahkan lagi, harus sama jumlahnya. Nah, inilah dia contoh jurnal umum untuk transaksi-transaksi akun beban. Nah, gampang ya, ingat kata kuncinya itu adalah kamu harus memahami dulu mekanisme debit kreditnya. Oke, mantap ya? Mantap. Nah, kita sudah sampai ke contoh soal. Ini soal untuk jurnal umum. Ini soal-soal yang saya ambil dari ujian-ujian nasional yang sudah lewat tahun-tahun sebelumnya ya. Nomor 1, saldo normal sewa dibayar di muka adalah, ini gampang sekali ya, saldo normal sewa dibayar di muka, atau dia katakan seperti ini, sewa dibayar di muka bertambah di mana. Nah, tadi kan saya sudah katakan sewa dibayar di muka itu akun apa gitu. Jadi kamu harus tahu sewa dibayar di muka ini akun apa. Iya, ini akun harta. Ingat ya, semua yang dibayar di muka itu akun harta. Semua yang diterima di muka itu utang. Nah, berarti ini akun harta. Harta bertambah di bertambah di debit. Gampang sekali ya. Harta bertambah di debit. Oke. Next, soal yang kedua. Formulir khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis. Formulir khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis jurnal sama dengan buku harian adalah, nah, ada 2 kata kunci, katanya secara kronologis dan buku harian. Jadi fungsi jurnal umum ada namanya fungsi historis, yaitu mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu terjadinya. Kemudian dia katakan lagi buku harian. Nah, buku harian itu sama dengan jurnal umum. Jadi jawabannya adalah, iya, ini soal OS kalau cuma versi bahasa Indonesianya, versi bahasa Indonesia kan. Gampang ya, jawabannya adalah iya, A. Gampang sekali ya. Gampang. Oke, ini soal yang terakhir. Dibeli perlengkapan kantor seharga 2.300.000 yang dibayar dengan cek 1 juta dan sisanya dibayar kemudian. Pencatatan transaksi tersebut pada jurnal adalah, ini soal OSK tahun 2015. Oke, nah penyelesaiannya ini saya kasih lagi mekanisme debit kredit. Kalau kita beli perlengkapan kantor 2,3 juta, berarti perlengkapan kantor kita bertambah, itu harta bertambah di debit. Kita lihat bertambah di debit. Oke, yang A, B, C dan E masih benar ya. A, B, C, E masih benar. Yang D nya sudah salah karena kas dia buat, perlengkapannya di kredit. Berarti antara A, B, C, E. Kemudian kita baru bayar dengan cek. Nah, maksudnya bayar dengan cek itu artinya kita membayar tunai. Nah, berarti kalau kita bayar tunai pakai kas, kas kita berkurang. Kas berkurang di mana? Di kredit. Nah, berarti kita lihat yang A, cek. Nah, salah, harusnya ini kas ya. Yang B, perlengkapan kantor 2,3 bayar pakai kas 1 juta. Ya, yang B benar. Oke, yang C nya salah, 1,3 kasnya. Yang E nya juga salah, pakai cek. Nah, udah dapat jawabannya yang B ya, tapi kita cek lagi. Oke, kas kita berkurang 1,3, kemudian sisanya dibayar kemudian. Sisanya apa namanya? Utang. Berarti utang kita bertambah di mana? Iya, di kredit. Maka jawabannya adalah B, perlengkapan kantor di debit 2,3 juta, kasnya di kredit 1 juta, kemudian utang di kredit 1,3 juta. Ya, saya ulangin, perlengkapan kantor 2,3 juta di debit, kasnya di kredit 1 juta, kemudian utangnya di kredit 1,3 juta. Gampang ya? Gampang. Oke. Nah, itulah tadi pembelajaran tentang jurnal umum. Saya harapkan teman-teman yang menonton video ini benar-benar paham cara membuat jurnal umum. Nah, agar teman-teman kalian juga yang lain paham membuat jurnal umum, maka adalah angka baiknya kalau kalian share video ini, karena berbagi itu indah, berbagi itu pahala loh. Ya, di share, bila perlu di like, di komen, dan di subscribe, terus bunyikan loncengnya, ting ting. Nah, oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Bye.